Taib. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'du. Ikhwati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Teman-teman di kelas 10 dan 11 11 dan 12 SMA Ashifa Tahfiz School. Di sini sebenarnya Ustadz tujuannya untuk satu kelas aja yang qadarullah kemarin ketinggalan satu pertemuan, akan tetapi anak kasih infonya ini ke beberapa kelas semuanya sekaligus. Semoga bermanfaat dalam murojaahnya ya. Taib, di sini kita akan mengulas sedikit berkaitan pelajaran usul tafsir. Anak percepat saja ya. Nanti kalian silakan di pause atau di perlambat nanti rekamannya ini, semoga bisa diupload di YouTube. Kita mulai dari halaman ketiga berkaitan dengan muqaddimah daripada buku Kaifa Nafhamul Quran. Dan di sini intinya hanya tujuan diturunkan Al-Quran itu untuk apa? Salah satunya tentunya untuk dipahami, dan kita nggak bisa memahaminya kecuali dengan penafsiran. Dan ternyata dalam menafsirkan itu dibutuhkan kaidah-kaidah. Maka dari itu kita mempelajari kitab ini. Dan di situ ada dalil-dalil umum berkaitan dengan keutamaan Al-Quran dan tujuan diturunkannya Al-Quran. Kemudian di halaman 4 sampai dengan halaman 14 ya. Itu adalah modelan tafsir. Jadi tafsir itu ternyata bisa ditafsirkan sendiri dengan ayat Al-Quran yang lainnya, atau tafsir Al-Quran dengan hadis, atau dengan perkataan sahabat, dengan perkataan tabi'in, maupun juga tafsir Al-Quran dengan kaidah bahasa Arab. Kalian bisa lihat catatan ini. Yang tentunya yang pertama adalah tafsir Al-Quran dengan Al-Quran. Itu ada contoh-contohnya ya, kalian hafalkan contohnya dan kalian pahami. Insya Allah kalau kalian tujuannya seperti itu, ujian nanti akan sangatlah mudah insya Allah. Kemudian di halaman 6 sampai 7 tafsir Al-Quran dengan hadis Nabi Muhammad SAW. Ingat di awal-awal itu di 2 paragraf pertama ya, itu bukanlah contoh melainkan adalah dalil ya. Di sini Anda tuliskan dalil kelayakan hadis dalam menafsirkan Al-Quran. Seberapa layakkah hadis Nabi Muhammad SAW dalam menafsirkan Al-Quran, dan kita ambil penafsiran tersebut, itu dalilnya sudah ada ya. Wa ma yantiqu 'anil hawa dan seterusnya. Baru nanti ada angka 1 itu baru contoh-contohnya. Kalian hafalkan 1 atau 2 contoh, insya Allah udah cukup. Dan sisanya kalian baca-baca. Kemudian di halaman 7-nya yang paling bawah, mauqiful hadis minal Quran. Posisi hadis Nabi Muhammad SAW terhadap Al-Quran itu ada 5 ya. Dan itu udah Ana jelaskan, yaitu muwafiqon, juga mubayyinan, juga mutsbitan, dan seterusnya. Kemudian kita lanjut di Al-Quran, tafsir Al-Quran dengan perkataan sahabat Nabi. Berikut pula tafsir Al-Quran dengan perkataan tabi'in. Kalian pahami contoh-contohnya, dan jangan lupa ada beberapa hal yang Ana minta untuk dipahami tapi tidak tekstual di buku, yaitu definisi daripada sahabat. Berikut pula definisi daripada tabi'in. Ana tuliskan aja di bawah ya. Yang keluar daripada teks yang ada di buku kalian, diantaranya adalah definisi dari sahabat Nabi dan juga tabi'in. Nah, kemudian anak rasa itu mudah ya. Kemudian halaman 11 sampai 14 itu tafsir Al-Quran dengan kaidah bahasa Arab, yang mana kemarin kita nggak baca di halaman 11 dan halaman 11 dan setengah daripada halaman 12 kita tidak baca ya, karena pembahasannya berat. Kita fokus ke contohnya yang kedua tentang lafaz tamathil. Juga kita ambil daripada contoh ketiga, yaitu fa'lam annahu la ilaha illallah, makna la ilaha illallah. Tapi Ana tidak ingin terlalu berat membebani kalian. Cukup kalian pahami, makanya Ana tulis di situ ya. Pahami saja tafsir Al-Fatihah ayat 5. Tafsir Al-Fatihah ayat 5, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, yang ada di halaman 14. Jadi Ustaz harap kalian nyimak video ini tuh sambil buka bukunya ya.
Kalau terlalu cepat nanti bisa di pause. Kemudian ada faedah-faedah daripada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yang diantaranya adalah di situ ada kaidah berkaitan tentang takdim ma haqquhu ta'khir. Ya, bagaimana dimajukannya predikat, objek dimajukan, maka itu akan memberikan faidah pengkhususan. Iyyaka na'budu artinya kami menyembah. Tapi diterjemahkan menjadi hanya kepadamu kami menyembah. Lafaz hanya ini tidak ada sama sekali di dalam bahasa Arabnya, melainkan diambil dari kaidah bahasa Arab. Tapi Anda percepat langsung saja di halaman 15. Ma'rifatul istinbat. Istinbat adalah pemahaman ya yang secara terperinci dan bahkan itu tersembunyi dari banyak orang. Yang gak banyak orang itu memahami makna daripada ayat tersebut. Cukuplah antum membaca dua contohnya ini aja. Idza jaa nasrullahi wal fath, itu kisah yang sangat masyhur ya dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Berikut pula alla taziru waziratu wizra ukhra, istinbat dari al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala. Kemudian berkaitan dengan asbabun nuzul ya. Asbabun nuzul adalah sebab turunnya Al-Qur'an ya. Walaupun kita udah bahas bahwasanya tidak semua ayat di Al-Qur'an itu ada asbabun nuzulnya, terkadang memang Allah turunkan dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala tanpa ada sebab, tapi sebagian besar juga banyak. Ya, di antaranya yang hampir sering adalah ayat-ayat yang berkaitan dengan yas'alunaka ya, ayat yas'alunaka, mereka bertanya kepadamu, otomatis itu ada sebabnya. Ya, mereka yas'alunaka 'anil anfal, ya ada sebabnya. Yas'alunaka 'anil mahid, yas'alunaka 'anir ruh, dan lain-lain itu banyak. Ya, Ustadz ingin kalian minimal cari ya di Al-Qur'an ayat-ayat Qur'aniyah yang ada sababun nuzulnya. Bisa cari di, kalau kalian belum punya referensi kitab tafsir, kalian bisa cari di Google di antara contoh-contoh sababun nuzul apa gitu. Dan mohon perhatikan jangan sampai kalian membuka website yang tidak kredibel dalam menjelaskan agama Islam ya. Cari website yang kalian menyangkanya itu adalah website sunnah insyaallah, yang mana diharapkan apa yang disampaikan di website tersebut amanah. Lanjut. Kemudian cukup kalau asbabun nuzul cukup cari contohnya ya. Ayat terus contoh sababun nuzulnya apa gitu. Atau mungkin satu surat ya, surat pendek atau surat panjang terserah. Tapi ada sababun nuzulnya silakan. Yang penting kalian kutipkan ayatnya, kemudian kalian jelaskan ini sababun nuzulnya kisahnya seperti apa gitu. Itu sangat mudah. Ya, sababun nuzul sekali lagi adalah penyebab turunnya ayat. Halaman 19 sampai dengan 20 itu nasikh mansukh. Nah, ini juga ya. Ana tulis pakai tinta hitam aja. Nasikh mansukh ini contoh ya. Ana tulisnya apa ya? Macam-macam ya. Macam-macam nasikh dan mansukh. Yang mana di antaranya ada yang mansukh ayatnya saja tapi lafaznya saja tapi hukumnya masih ada, atau hukumnya saja tapi lafaznya masih ada, atau dua-duanya ya. Dan itu sudah ana tuliskan di papan tulis ya, bahwasanya nasikh mansukh itu memiliki 4 model. Kalian bisa tanya teman kalian, bisa diskusikan di grup WhatsApp mungkin berkaitan dengan catatan yang Ustadz tuliskan. Nasikh mansukh itu nggak ada di buku. Jadi kalau yang di buku ini kalian nggak perlu secara mendetil ya. Ana minta cuma contoh-contoh macam-macam nasikh dan mansukh. Adapun contohnya cukup 1 atau 2 contoh saja kalian baca, yang penting kalian paham. Kemudian yang terakhir adalah Makkiyah dan Madaniyah, yang mana ini salah satunya yang tidak sempat dijelaskan ya di salah satu kelas di antara kalian. Makkiyah dan Madaniyah intinya adalah penamaan surat ya. Karena ke halaman sebelah kemarin udah diilustrasikan ya bahwasanya ini misalnya kita bikin garis lurus berkenaan dengan hayatnya Nabi Muhammad SAW ya, dari mulai beliau lahir sampai dengan beliau wafat ya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kita ketahui bahwasanya ya, kita anggap di sini usia 40 tahun, kemudian 53 tahun. Oke. Kita ketahui bahwasanya Nabi Muhammad SAW menerima
wahyu pertama kali di usia 40 tahun. Ya, wahyu pertama kali turun. Kemudian di usia 53 tahun, selama 13 tahun beliau berdakwah di Makkah, beliau kemudian hijrah ke Madinah. Ini menerima wahyu. Kemudian ini hijrah ke Madinah. Dan kemudian beliau wafat sallallahu alaihi wasallam di usia 63 tahun. Jadi ikhwati fillah barakallahu fikum, berkenaan dengan ayat-ayat Makkiyah dan Madaniyah, mudahnya ya, ayat-ayat Makkiyah adalah ayat-ayat yang turun pada periode ini. Ya, maka dinamakan Makkiyah. Jadi banyak kaum muslimin yang menyangka Makkiyah itu turun di Mekah, Madaniyah turun di Madinah. Dan ini adalah anggapan yang keliru, karena apa? Ada ayat yang para ulama sepakat itu adalah ayat Madaniyah, akan tetapi turunnya di Makkah, yaitu idza jaa nasrullah. Sebagaimana athar yang disebutkan oleh Umar bin Khattab ya, ada di kitab Madaniyah. Jadi sekali lagi ya, penyebutan suatu ayat atau suatu surat itu Makkiyah atau Madaniyah itu berdasarkan periode, bukan berdasarkan di mana tempat itu turun. Ya, bahkan kalau kita permisalkan sekalinya Nabi Muhammad SAW pernah ke Bekasi di hayatnya beliau, dan itu kejadian setelah hijrah, maka tetap ayatnya dinamakan Madaniyah, bukan Bekasiyah ya. Ini sebagai contoh aja gitu, menegaskan bahwasanya Makkiyah dan Madaniyah ya itu adalah berdasarkan periode. Kemudian kalian juga akan mendapati definisi. Kalian bisa definisikan ya. Berarti Makkiyah adalah ayat ya ataupun surat yang turun kepada Nabi Muhammad SAW sebelum hijrah. Itu definisinya. Sedangkan Madaniyah ayat atau surat yang turun kepada Nabi Muhammad SAW setelah beliau hijrah. Itu definisinya. Kemudian di antara kekhususannya, ayat-ayat Makkiyah itu ternyata memiliki ciri-ciri, sebagai Madaniyah juga memiliki ciri-ciri. Di antara ciri-ciri ayat-ayat Makkiyah apa? Di antaranya adalah menegaskan tentang tauhid. Kalian bisa baca di halaman 23 ya. Itu poin-poinnya aja. Paragrafnya nggak dibaca nggak apa-apa. Ya, yang pertama kan at-tahdzir minasyirki ka du'ai ghairillah gitu kan. Menegaskan tauhid dan melarang syirik. Kita persingkat saja. Ini diantara ciri-ciri ayat-ayat Makkiyah. Kemudian dakwah terhadap hari akhir. Hari akhir, kejadian hari kiamat. Ya, dari mulai awal yaitu ketika setelah kematian sampai dengan surga dan neraka. Semuanya dinamakan hari akhir. Dan itulah isi dakwah daripada kebanyakan surat-surat Makkiyah. Kemudian juga kisah-kisah. Di antaranya adalah kisah-kisah kaum sebelum Nabi Muhammad SAW, sebelum zamannya Nabi Muhammad. Jadi kaum terdahulu, dari mulai Nabi Adam alaihissalam sampai dengan Nabi Isa alaihissalam. Kemudian ana cukup sampai di situ dulu, udah 3 aja. Kemudian di bawahnya ini ana tuliskan di antara ciri-ciri ayat-ayat Madaniyah. Di antaranya adalah ciri-ciri khasnya adalah penjelasan tentang syariat Islam. Kemudian ayat-ayat tentang jihad fisabilillah. Karena jihad ini tidaklah disyariatkan di periode ketika Nabi Muhammad SAW masih di Makkah. Kemudian juga ada hukuman ya, hudud dan rajam ya.
hukuman-hukuman. Ya, seperti potong tangan, cambuk dan lain sebagainya. Kemudian juga pengungkapan, karena nggak cukup ya anak tulis di sampingnya, pengungkapan orang-orang munafik. Taib. Ini diantara ciri-ciri khas daripada ayat-ayat Makkiyah dan juga Madaniyah. Adapun definisinya tadi anak nggak usah tulis ya, karena udah dibacakan, nanti kalian bisa lanjut tulis. Kemudian adapun faidahnya dan lain sebagainya kita tidak ambil, insya Allah di semester genap. Tapi mungkin anda cukupkan sampai di sini. Kurang lebihnya anda mohon maaf. Semoga bermanfaat. Semoga Allah mudahkan ujian antum, dan yang paling penting adalah ilmu antum menjadi ilmu yang bermanfaat, yang menumbuhkan amal soleh yang diterima Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup, subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi